Al-Muluk, coba. Coba Al-Muluk atau Ar-Rahman, silakan. Ar-Rahman. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, al-hayahul bayan, asy-syamsu. Di balik semua itu tersembunyi sebuah pergumulan panjang, pergumulan tentang kebenaran, pergumulan tentang kedukaan hidup, hingga akhirnya ia menemukan kasih Tuhan yang mengubah seluruhnya jalan hidupnya. Luar biasa ini teman-teman. Saya saat mendengarnya sangat-sangat terharu gitu ya. Kesaksian ini bukan untuk menyerang siapapun ya, tapi sebagai pelajaran iman, sebagai bukti bahwa kasih Yesus mampu menyembuhkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dikuatkan. Mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian beliau ini. Oke, silakan Muhammad. Mati kan. Muhammad. Bang, suara saya itu balik lagi ke sini, Bang. Ah ya, udah, silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Muhammad. Anda Muslim atau apa? Saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan atau apa yang mau disampaikan? Harus ya. Perkenalkan, Bang, nama saya Dimas. Dimas apa Muhammad? Halo, Bang Edi. Enggak, nama saya Muhammad Dimas. Oh, Muhammad Dimas, ya, silakan. Jadi gini, Bang. Saya mau bertanya ini, Bang. Silakan. Ayah saya Islam, mama saya Islam, adik saya Islam. Cuman saya sendiri yang kepingin mau ke Kristen. Namun orang tua saya melarang saya, Bang, tetap berkeras. Itu gimana saya menanggapinya, Bang? Karena saya udah ke gereja, udah melihara anjing juga. Iya. Tapi gini, Bang. Tapi gini, Bang. Kalau abang cuman ngaku-ngaku aja, nanti banyak yang bilang, ini nyamar-nyamar aja. Coba, abang kalau waktu jadi Islam gini dulu, Bang. Bang, sini saya potong. Kenapa saya buat nama saya di TikTok saya ini Muhammad? Karena saya dari kakak saya ini kan sering nengok abang ini, sering nengok Edis. Jadi dia bilang buat namamu tuh Muhammad biar namamu tuh cepat dinaikkan, katanya seperti itu. Oke. Tapi gini, Bang, tapi abang betulan Muslim kan? Nama abang Muhammad Dimas betulan kan? Muslim. Oke. Bukan, nama saya Dimas Prastia Rahab. Oh, berarti bukan Muhammad nama. Oke lah. Iya, sengaja saya buat nama saya Muhammad biar cepat dinaikkan, itu maksudnya. Nama abang itu sebenarnya siapa? Tadi katanya Muhammad Dimas. Dimas Prastia Rahab. Enggak ada Muhammadnya. Tak ada. Berarti bohong abang tadi. Tadi katanya namanya Dimas Muhammad. Itu enggak gini, Bang. Itu supaya nama saya itu cepat dinaikkan, di live abang ini. Gitu. Saya mau bertanya. Oke, baik. Gini, Bang, coba kita tes dulu, Bang. Kalau abang memang benar-benar nih, tadinya abang Muslim. Oke. Coba, Bang, bisa nggak abang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan sholat, niat sholat, silakan, coba. Bisa. Ngaji, coba ngaji dulu, ngaji. Mau baca apa dulu nih, Bang? Surat yang Anda hafal. Surat, diam dulu, Syah. Surat-surat yang saya hafal. Silakan, coba. Banyak lah, Bang. Al-Mulk ada, Ar-Rahman ada. Coba Al-Muluk, coba. Coba Al-Muluk atau Ar-Rahman, silakan. Ar-Rahman. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
khalaqal insan hal hayahul bayan asyamsu wal qamaru bi husban. Sah ini. Coba Bang. Ya, Oke, sebelum nggak mungkin sampai habis kan Bang? Iya, nanti panjang gitu. Iya, panjang nanti. Oke, gini. Sebelum kita lanjutkan Bang, saya mau tanya dulu, apa sebabnya Abang ini mau meninggalkan Islam, kemudian mau menjadi gini, orang Kristen? Gini, apa jangan-jangan juga gara-gara nikah, gara-gara perempuan? Nah, coba silakan Abang cerita. Bukan, salah Bang. Gini Bang. ini mau saya ceritakan atau yang panjang atau yang pendek nih Bang? Panjang sedang aja, sedang. Nah gini Bang, dulu tuh saya tuh kan tinggal di Medan, ya kan. Nah saya tuh dulu bandel Bang, bandalnya dalam arti itu narkoba iya, judi iya, mukulin orang iya. Nah jadi Bang, di Medan itu keluarga saya banyak Bang, tak terhitung keluarga saya. Di Medan tuh banyak keluarga saya. Di Medan tuh tempat tinggal saya Tembung. Nah jadi ketika saya itu dikejar-kejar polisi, satu pun keluarga saya itu nggak ada yang membela saya Bang. Ketika saya tidak punya uang sama sekali, satu pun keluarga saya nggak ada yang membela sama sekali Bang. Nah ketika saya merantau ke Batam, 2021 saya merantau ke Batam, kenallah saya sama orang Kristen. Perempuan apa laki? Perempuan. Udah bersuami Bang. Oh udah bersuami ya, terus. Nah ada suaminya ada. Jadi mereka ini kuanggap kayak keluarga aku Bang, kayak kakakku dan abangku, karena mereka ini nolong aku Bang di saat aku susah di Batam nih, mereka lah yang nolong aku Bang. Nah jadi dari situ aku Bang mengambil kesimpulan, buat apa aku Islam tapi orang Islam nggak ada yang pernah peduli dengan aku. Keluarga aku semua Islam Bang. Oke. Lalu Rahab, yang namanya Rahab tuh pasti udah Islam Bang. Nah, ketika aku di Batam nih kenal sama kakakku nih, yang gua nggak kayak kakakku, yang gua nggak kayak abangku, mereka menerima aku dengan ikhlas hati Bang, menolong aku dengan ikhlas hati, membantu aku dengan ikhlas hati. Dari situ aku Bang bisa ambil kesimpulan berpikir Bang. Oke, lalu aku pun sering kok ke gereja. Tiap minggu aku kadang ke gereja. Kalau aku pulang pagi, kan aku kan Bang kerja aku security. Kalau pulang pagi tuh aku kalau ngantuk ya aku sempatkanlah ke gereja. Kalau sempat ya paling aku tidur gitu Bang. Sering aku kerja Bang. Cuman yang aku mau bertanya sama Abang nih, gimana menanggapi kalau keluarga kita nggak terima Bang kalau aku nih masuk Kristen? Cuman mama aku aja nggak terima Bang. Kalau adik-adikku, keluarga aku nggak masalah. Menanggapinya maksudnya gimana? Ya tetap saja Bang, gini, menjadi Kristen itu tidak membuat Anda menjadi lancang kepada orang tua, menjadi tidak hormat kepada orang tua. Malah justru sebaliknya, justru ketika Anda menjadi seorang Kristen, justru malah Anda harus semakin baik kepada orang tua. Nah, mengenai masa peralihan itu, tentu nanti ada yang seperti itu dari orang tua. Kenapa kau jadi Kristen nak begini? Ya, Anda harus pertanggungjawabkan. Jadi maksud saya begini Bang, jangan Anda jadi Kristen karena Anda disakiti oleh orang Islam, bukan. Anda jadi Kristen itu karena Anda melihat ada cahaya dan kebenaran di dalam Kristen itu. Dan itulah yang harus Anda tunjukkan kepada orang tua. Gini loh Bu, begini loh Pak. Kenapa saya jadi Kristen? Karena ajaran di dalam Islam ini begini, ajaran dalam Islam. Sementara yang Kristen begini. Cobalah Mama gimana? Apa? Coba kalau Mama begini, mana yang kupilih? Kan seperti itu. Makanya Bang, banyak nonton channel ini supaya Abang bisa melihat perbandingan antara ajaran Islam dan Kristen. Bang, boleh potong? Ya silakan. Aku udah sering nonton Bang, cuman nama aku nggak pernah dinaikkan. Dari kakak aku inilah dia bilang, coba ganti nama jadi Muhammad, mana tahu coba dinaikkan, karena Bang Edi yang namanya Muhammad pasti dinaikkan. Kebetulan aku ganti.
terjadi naik. Kami bang, kakak aku suaminya tuh sering nonton abang tiap malam. Abang lihat tiap malam. Oke. Ketika abang nonton channel ini, nonton Edis TV ini, kira-kira semakin mantap gak itu untuk meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Aku bang semakin kuat bang. Aku mengikut agama Kristen aku semakin kuat. Cuman bang tinggal lagi. Aku gini bang. Aku anak paling besar dari 3 bersaudara. Ya kan? Aku paling sayang sama mamaku bang. Yang namanya orang tua. Apalagi keluarga aku, apalagi orang tua aku tinggal 1, mamaku. Kemarin aku telepon dia bang. Aku bilang, Mak, aku izin mau pindah ke Kristen. Bilang kan kayak gitu. Bla 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 panjang-panjangin lah bang. Dia marah-marah dan bentak-bentak. Kau gini sambil dia menangis. Dari situ bang, aku nggak bisa bang. Aku memang bandel bang, tapi aku nggak bisa nengok orang tua aku nangis. Nah dari itu langsung telepon aku matikan. Oke, saya mengerti itu. Ya, saya ngerti itu bang. Jadi maksudnya gini bang, itulah yang dikatakan karena begini, ada yang selama ini, coba menurut abang, kenapa mama itu sampai dia ngerasa bahwa anaknya itu mengecewakan? Nah, kenapa kau jadi Kristen? Karena di dalam pikiran ibu itu, di dalam pikiran mama itu, bang ibu Anda, itu ada sebuah sudut pandang bahwa Kristen tuh nggak benar, bahwa Kristen tuh salah, begitu loh. Itulah yang membuat dia berpikir, nah kenapa kau kok ke situ? Makanya itulah yang abang luruskan pelan-pelan, begitu bang, pelan-pelan. Coba bilang, ajak diskusi, ngobrol. Namanya mama diajak ngobrol sama anak itu kan gak apa. Cuman kalau ngobrol sama orang tua itu yang bagus, yang santun, begitu. Bang, boleh potong bang, tunggu bang. Ini tadi saya dapat ini saya dapat tappingan tadi, katanya anak-anak paling besar kok ada kakaknya gini bang, ceritanya bang. Saya merantau ke Batam 2021 sendiri bang, tunggal. Saya kenal sama beliau karena beliau kasihan dengan saya. Nah, itu tadi udah bang ceritakan. Itu nggak nyimak berarti yang bawah ya, tadi. Tapi ya yang di bawah ini bang katanya, tapi anak paling besar kok punya kakak katanya gitu bang. Iya, dia nggak nyimak dari awal. Dia nggak nyimak dari awal. Jadi gitu bang. Oke, makanya saya luruskan lagi. Karena orang baru datang bang. Karena di TikTok ini penontonnya itu silih berganti. Dia datang keluar, datang keluar begitu. Saya pun bang sama abang salut bang. Penonton abang nggak sedikit. Walaupun saya bilang banyak. Saya sering baca tappingan ini banyak yang benci abang. Tapi saya lihat dihiraukan bang. Jangan dihiraukan saja, diacuhkan saja. Tapi intinya yang ku bilang gini bang. Intinya kenapa ibu Anda merasa anaknya itu kalau masuk Kristen itu adalah sesuatu hal yang mengecewakan? Kenapa ibu Anda itu merasa, aduh anak saya ini gimana kok dia jadi Kristen? Karena ada yang selama ini salah di dalam pikiran dia tentang Kristen. Selama ini dia menerima informasi yang nggak benar tentang Kristen. Nah itulah tugasmu bang. Menceritakan kepada dia, Bu, Islam tuh begini, Kristen tuh begini, inilah bandingannya. Muhammad mengajarkan yang ini, Yesus mengajarkan yang ini. Ya jelaslah saya, menurut hati saya inilah yang saya pilih, begitu. Nah, untuk paham seperti itu, makanya tadi saya bilang kan perlu yang namanya belajar. Gitu. Dari nonton diskusi, debat, begitu kan, dari baca Alkitab, baca Al-Quran, begitu. Kalau kebenaran itu kita sampaikan, mau siapapun dia, itu tidak akan bisa membantah dia, gitu loh. Pasti nanti ibu Anda itu akan nerima, oh iya ya, berarti saya juga jangan-jangan ini yang harus jadi Kristen, seperti itu. Makanya perlu belajar banyak-banyak, seperti itu bang. Itu butuh proses bang, jangan buru-buru. Nggak apa-apa bang, di KTP Islam nggak apa-apa. Yang penting kan hati Anda udah bang, sudah menjadi
Kristen begitu, Iya, menjadi kadang pengikut Yesus. kadang tuh bang, saya bang tengah malam tuh kadang saya sering kali menangis tuh karena gini bang. Saya menangis itu kenapa orang tua saya itu apa yang saya perbuat, mereka orang tua saya itu nggak pernah setuju gitu bang. Ya itu masalah komunikasi saja bang. Keinginan saya itu orang tua saya nggak pernah setuju. Ya itu mungkin masalah komunikasi dan lain sebagainya. Intinya abang perlu sampaikan dengan metode-metode yang terstruktur begitu. Juga jangan asal serampangan seperti itu. Intinya bang ya, yang ku sampaikan itu tadi lah. Abang belajar dulu banyak-banyak, ya kan? Nanti sampaikan pelan-pelan. Jangan-jangan ini nonton nanti dia. Nanti juga ada yang nyampaikan pasti itu bang. Kalau kakakku nih bang, memang setia kali sama abang nih bang. Setiap abang live, suami istri mereka, kalau abang live selalu nonton. Ya. Ya oke lah, itu aja bang dulu ya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Udah berapa lama abang nonton channel debat Edis TV ini? Diskusi Edis TV ini? Berapa lama ya? Kalau aku setahun, mungkin kamu 6 bulan lah. Aku adalah bang setengah tahun. Sekitar 6 bulan. Ya belajar dulu lah ya. Tidaknya nanti kalau udah 1 tahun lah baru nanti ini. Seperti itu. Oke bang. Begitu bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang, siap bang. Oke, terima kasih bang. Siapa tadi? Dimas. Oke. Ya, saya turunkan ya. Iya. Ya. Oke, kita lanjutkan yang lain ya, teman-teman ya. Kita kasih naik ada. Tapi sebelum saya lanjutkan ya, maksud saya itu begini teman-teman. Kita itu harus melihat orang pindah Islam dan Kristen itu karena alasan yang benar begitu. Karena memang saya banyak melihat alasan-alasan itu yang kurang greget gitu alasannya. Contoh tadi seperti yang perempuan tadi kan yang dari Malaysia. Dia pengen keluar dari Islam karena suaminya katanya tidak mencerminkan ajaran agama Islam. Loh, justru sebaliknya, justru malah suaminya itu mencerminkan ajaran agama Islam. Jadi ada sesuatu yang salah gitu loh. Iya kan? Kalau alasan seperti itu, berarti alasannya itu kurang tepat. Atau misalnya nih, yang tadi, yang Dimas tadi, dia kecewa. Kenapa orang Islam gak ada yang nolong dia? Nanti kalau dibalik, itu jadi sama juga. Contoh, ada orang Kristen. Dia misalnya masuk penjara. Ya kan? Terus gak ada satupun orang Kristen yang peduli dengan dia. Terus orang Islam yang ini dia. Terus dia jadi Islam. Maksud saya alasannya itu harus benar. Gitu. Kita harus menyampaikan sesuatu yang benar, bukan menyampaikan sesuatu yang perasaan. Kita nggak boleh baper kalau ngomong agama ini. Kita harus bisa membedakan perasaan dengan fakta. Harapan dengan fakta itu harus kita bedakan. Begitu. Jadi orang masuk Kristen karena dia melihat kebenaran di dalam agama Kristen. Itu yang benar. Begitu. Tapi kalau saya bocorin begini nanti orang udah jadi gitu ngomongnya. Tapi ya kita tes lah ya, kita tes. Karena kalau Anda masuk keluar dari Islam karena kecewa dengan orang-orang Islam, itu belum tentu. Jangan-jangan itu orangnya. Jangan-jangan ajaran Islam nggak begitu. Atau nanti kita mendengar dari pihak yang lain seperti itu. Contoh, ya kan? Dia Kristen. Terus dia ke gereja, dilihat pendetanya misalnya nih, maaf nih, pendetanya korupsi gitu. Atau pendetanya misalnya ternyata ada skandal gitu. Terus dia jadi kecewa dengan agama Kristen. Ya
Bukan seperti itu. Kalau begitu cara pikirnya ya bubar negara ini. Bukan begitu mikirnya ya. Seperti itu. Anda harus bisa membedakan apa yang dilakukan oleh orang dengan ajarannya. Itu harus Anda bedakan. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rizky Hidayat. Oke, Muhammad Rizky Hidayat sudah tidak di sini lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Saya kasih lihat dulu ada ini Umar sudah pernah naik. Ar-Rahman ini jangan-jangan si Rijal coba. Oh, Ar-Rahman sudah nggak di situ. Coba kita kasih naik ada Kacong. Nah, Kacong lagi. Ya Kacong, silakan Kacong. Ya, selamat pagi, Dis. Selamat pagi, Kacong. Gimana kabarmu, Kacong? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu juga, Dis? Baik, puji Tuhan, Kacong. Gimana, Kacong? Iya. Kristen atau Islam mana yang benar? Cong, yang berisik-berisik itu suruh diam dulu lah, Cong. Berisik-berisik sekali, Cong. Atau cari tempat di ruangan yang lain, Cong. Jangan datang berisik-berisik. Haiya, Cong. Coba, Cong. Silakan, Cong. Menurut kamu mana yang benar, Dis? Baik, setelah saya meneliti ya, Cong ya. Saya itu nggak mau katanya, Cong. Kalau dulu, Cong, sebelum saya meneliti, saya seperti kamu. Katanya, gitu. Tapi setelah saya teliti, saya bandingkan, saya baca isi Alkitab, saya baca isi Al-Quran, terus saya kaji secara independen. Saya dapati, Kacong, ini mohon maaf, Cong ya, ini kesimpulan saya, Cong. Islam itu tiada lain, tiada bukan, adalah agama yang dibuat-buat oleh orang Arab dengan mendompleng agama-agama orang Yahudi. Makanya di dalamnya banyak di situ ada Musa, ada Abraham, ada ini. Tapi kalau ditanya orang Islam, siapa itu Musa, siapa itu Abraham, nanti mereka bingung. Jadi yang saya baca, yang saya temukan, Cong, Al-Quran itu menjiplak atau melakukan plagiatisme terhadap kitab-kitab terdahulu. Gitu, Cong. Bentar, Dis. Menciplaknya kamu dapat dari mana, Dis? Jangan cuma ngomong doang, Dis. Harus pakai data. Oke, saya kasih contoh ya, Cong ya. Saya kasih contoh, Cong. Misalnya, Cong, nih. Saya kasih contoh jiplakan-jiplakannya, Cong ya. Ini bukan dengan bermaksud mau ini ya, teman-teman ya. Saya mau menjelaskan kepada Kacong apa yang saya temukan nih. Contoh, Cong. Misalnya kita bikin ya di sini. Soalnya kamu ini cuma pintar ngomong, Dis. Nah, memutar-mutar perkataan itu cuma kamu itu. Ya, kita buktikan saja, Cong. Jangan begitu ya, Cong ya. Misalnya, Cong ya, kita buka di dalam Quran surat Al-Qasas ya, Cong ya. Nah, ternyata surat Al-Qasas ini tiada lain, tiada bukan, itu merupakan kitab yang diambil dari kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh, Cong. Misalnya. Oke, kita mulai dari Quran dulu atau dari Bible dulu, Cong? Dari Quran dulu apa Alkitab dulu? Terserah kamu, Dis. Soalnya kamu yang punya pendapat seperti itu. Baik.
Soalnya aku nyimak dari dulu bukan cuma hanya sekarang. Kamu ini memframing gimana ya? Pokoknya pinter lah intinya kamu memframing. Baik. Baik Cong ya, kita bukakan di dalam Al-Quran dulu Cong ya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Ya. Oke. Dia mau tahu bagaimana ceritanya Al-Quran itu menjiplak. Ini Al-Quran ya, surat Al-Qasas ayat 31. Oke. Dan sebelum ketiga ini kita balik dulu aja ke sini nih ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir lembah. Oke. Sebelah kanan pada tempat itu yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Oke. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang dan tanpa menoleh. Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah takut, sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Nah, masukkanlah tanganmu ke dalam leher bajumu, niscaya ia keluar putih dan tidak bercacat, bukan karena penyakit, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menurut orang Islam ini wahyu ini. Tetapi menurut pengkajian saya ini bukan wahyu, tapi ini kitab tulisan yang aslinya diambil dari sini nih. Nih, lihat nih. Keluaran pasal yang keempat. Perhatikan. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu Tuhan berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu dan menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kuska, putih seperti salju. Sesudah itu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkannya tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan mereka tidak mengindahkan tanda-tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Nah, sebenarnya ini kan yang isi Quranmu tadi kan ngambil dari sini. Cuman kalian bilang itu wahyu, padahal yang ngambil dari sini. Gimana? Sebenarnya gini Cong, sebenarnya kan kamu sudah melihat Cong bagaimana kemiripan itu. Dan kamu juga sudah tahu itu sebenarnya itu memang isi kitab itu ya memang ngambil dari kitabnya orang Oten gitu. Cuman begini Cong yang saya tanyakan sama kamu Cong, kok bisa gitu loh Cong, kamu masih mempertahankan itu. Kamu bilang itu wahyu padahal nyolong dari kitabnya Oten. Gimana? Silakan. Dulu itu di dalam kitab Oten itu ya, di dalam kitab kamu itu ada ayatnya enggak itu? Sedangkan di dalam Al-Quran itu jelas ada ayatnya juga dan artinya juga gitu. Ada ayatnya. Maksudnya gimana sih Cong? Aduh, Cong, saya cuma mau bilang begini Cong. Kita ini Cong orang Indonesia, betul. Karena kita orang Indonesia, maka kita harus membaca naskah itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya tahu Cong, di dalam Al-Quran itu ada bahasa aslinya bahasa Arab. Alkitab juga ada Cong. Pergi ke toko, bentar Cong. Pergi ke toko buku Kristen,
bilang sama yang jaga toko, saya mau beli Alkitab bahasa terjemahan dengan bahasa aslinya. Ada, nanti dikasih. Bukunya tebel segini nih. Justru dari itu di Islam itu sama di semua dunia itu sama. Sama gimana? Itu lagi yang dibahas. Agama Islam itu ada bahasa Arabnya. Baca, Cong, saya udah bosan Cong denger yang begitu, Cong. Masa itu dibangga-banggain, Cong. Kalau ada bahasa Arabnya masuk surga karena ada bahasa Arabnya di situ. Kalau dibaca Arabnya nanti dapat pahala, Cong. Cong, untuk apa kalau dibaca Arabnya? Kalau nggak tahu artinya untuk apa, Cong? Coba. Itu hebatnya ada di Islam, Dis. Jangankan baca artinya. Iya, menurutmu hebatnya. Menurutmu itu hebatnya. Terus menurut saya itu tololnya. Cong, gini loh, Cong. Kau udah ditelepon kan? Udah ditelepon kan? Cong, saya mau bilang begini, Cong. Ada orang yang berpikir bahwa itu kebanggaan, itu kehebatan. Tapi jangan kamu kira bahwa orang lain itu berpikir kebanggaan, kehebatan. Bahkan itu ketololan. Saya kasih contoh, Cong. Pernah, Cong, lihat orang matanya ditato, Cong? Pernah? Pernah lihat nggak? Iya. Di mata, di bola matanya itu ditato. Pernah lihat? Pernah. Coba kamu tanya dia, bangga itu luar biasa, Cong. Hebat kan, mata gue tatoan, hebat gue ini, hebat nih. Cong, menurut dia, sebentar Cong, bentar. Menurut dia itu kehebatan, menurut dia itu karya seni. Tapi menurut dia, Cong, kalau menurut orang lain itu tidak waras. Gimana sih, Cong? Kalau kamu berpikir ngelakuin seperti itu, matanya dikasih tato. Cong, kamu kan berpikir begini. Sebentar, kamu kan berpikir begini. Kitab suci itu hebat kalau di situ ada huruf Arabnya. Kemudian huruf Arabnya itu dibaca dapat pahala. Itu kan yang kamu bangga-banggakan kan? Biar kamu tahu, Cong, kamu pergi ke toko buku Kristen, TBK namanya. Toko buku Kristen. Di situ ada Alkitab, bahasa asli Ibraninya di samping, terjemahannya di kanan. Ada. Cuman orang Kristen tidak punya pikiran kalau Ibraninya dibaca Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz, masuk surga. Bukan begitu, Cong. Itu adalah Nandar, tahu kan? Endang Sunandar yang pakai nama palsu Yonatan Nandar. Nah, itu dia. Ya. Dia berpikir otak muslimnya itu dibawa ke Alkitab. Makanya dia kalau sering baca Ibrani itu itu dia. Buat apa, Cong? Kita itu mau ngerti artinya. Artinya kita baca, pesannya sampai. Lalu kita terapkan. Kan di Islam juga ada artinya, Dis. Iya, makanya kita kan sama-sama baca artinya. Tadi kita sudah sama-sama baca artinya kan? Betul. Di sini bukan bahas baca artinya, Dis. Iya, setelah arti gini, Cong. Setelah arti yang saya bacakan tadi, kamu lihat nggak di situ ada kemiripan? Kamu lihat nggak? Ya. Oke. Kalau ada kemiripan berarti ada kemungkinan plagiatisme atau penjiplakan. Setuju? Kalau misalnya aku membalikan pertanyaan sama kamu, kalau kitab Anda yang menciplak dari Al-Quran, Cong, mana yang dulu? Mana duluan, Alkitab atau Quran? kenapa? Mana yang duluan, kitab kami atau kitabmu? Mulai dia matikan sinyal wifi. Mana yang duluan? Cong? Nah, ini udah dimati-matikan. Itu udah sengaja itu. Matikan. Itu tangannya dia begini tuh. Sinyal matikan, hidupkan. Ini mulai tanda-tanda. Ini tanda-tanda mau kabur nih. Cong, mana yang duluan? Alkitab atau Quran?
dulu, Dis. Di Islam itu yang duluan memang kitab Taurat. Cuma kitab Taurat sekarang ini sudah tidak ada, Dis. Sudah di Kok tidak ada? Itu yang saya bacakan itu apa tadi? Kok tidak ada, tidak ada? Mau kamu ngomong tidak ada. Aduh, ini udah mau lari nih. Ini kalau udah begini nih tanda-tanda nih. Udah dimati-matikan tuh sinyalnya sama dia. Ya udahlah, Cong, kalau jangan memang dipaksakan mau lah. dikatakan sempurna agama, Dis. Cong, jangan memaksakan diri. Ingat, Cong ya. Bentar. Belajar lebih baik ketimbang ngeyel. Oke, Cong? Dulu aku jelasan. Ya gimana, Cong? Silakan. Bukan ngeyel, Dis. Kalau memang mau dikatakan sempurna itu di agama Islam paling yang sempurna, Dis. Contoh. Di Islam itu kalau misalnya nggak meyakini, nggak mengimani bahwa kitab Taurat ada, itu nggak sempurna, Dis, imannya. Oke, apakah kamu mengimani kitab Taurat? Dan juga, iya, mengimani. Oke, mana kitab Tauratnya di rumahmu? Itu kamu ngomong apa, Dis? Kamu juga punya nggak kitab Taurat yang dulu? Ya itu yang saya baca tadi, Cong. Gimana sih, Cong? Makanya ini, Cong, saya teringat kepada lagu nih, Cong. Kalian ini begini. Kalian ini seperti kata lagu. Kalian ini seperti kata lagu. Engkau bilang cinta Taurat, engkau bilang cinta Injil, tapi apa artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Kan cuma di bibir saja, Cong. Yang kalian punya, yang numpuk di rumah kalian itu bukan Injil, bukan Taurat. Yang numpuk di rumah kalian itu kitab yang itu tadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana burung-burung pria berdiri 70 tahun. Itu kitab kalian yang di rumah. Berapa kali saya main ke tempat teman-teman saya, yang ada itu kitab tuntunan masuk surga, kitab tuntunan begini, kitab mandi ini, mandi itu, kan itu kitab kalian. Gak ada kitab kalian di rumah, Taurat, Injil, gak ada, omong itu semua, omong kosong, hanya di mulut saja. Apakah mengimani itu harus mempunyai kitabnya apa gimana, Dis? Baik, sekarang saya tanya, kamu mengimani Quran gak? Iya. Oke, karena kamu mengimani Quran, maka kamu punya kitabnya, setuju? Punya. Oke. Kenapa kamu mengimani Taurat, mengimani Injil, tapi kamu nggak punya kitabnya? Kitabnya sudah tidak ada di dalam. Itu asumsi liarmu. Sudah lengkap mana? Kalau kamu bilang tidak ada, itu namanya asumsi liar. Begini, Cong, saya cuma mau pesan begini, Cong. Cinta, mengimani itu bukan di mulut, tetapi betul-betul kamu di situ ada itu loh. Sesuatu yang kamu bilang itu ada di rumahmu. Contoh, saya seneng nih, saya seneng sama Edis TV, tetapi di HP-nya nggak ada tontonan Edis TV. Ya, jika kesaksian ini menyentuh hati saudara-saudara, jangan biarkan berhenti di saudara saja ya video ini. Bagikan, sebarkan, jadikan saluran kasih Tuhan bagi orang orang-orang yang membutuhkan pengharapan ya. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus dahsyat ya di kolom komentar. Sederhana teman-teman, tapi ini menjadi berkat doa bagi penonton-penonton selanjutnya yang melihat video ini ya. Komentar sederhana, saudara bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.